videonya. Ini yang pertama, jadi ini sistemnya kayak Q&A gitu ya. Jadi nanti boleh nggak harus semua yang jawab, tapi kalau misalkan kalian mau jawab boleh jawab. Di sini ada 10 pertanyaan. Yang pertama, jadi nanti sistemnya mungkin muncul juga ya nanti di kamera, harus ikut direkam juga. Yang pertama adalah apa yang membuat kamu pertama kali tertarik untuk membuat game di Roblox? Ada yang mau sharing duluan? Apa yang membuat kalian tertarik untuk developing di Roblox pertama kali gitu? Ada? Andre mau Andre? Ya. Apa yang membuat lo pertama tertarik gitu untuk buat game di Roblox? Ini. Oke, ini perkenalan lagi aja. Ini jadi namanya siapa? Billy. Oke. Username Roblox ya? Andre Velo 1. Oke. Ya, boleh dijelasin apa sih yang buat lu pertama kali tertarik untuk buat game di Roblox? Karena pertamanya tuh pastinya mempelajarin suatu ya kayak contoh-contoh game-game PS2 lah, itu orang game GTA, sepeda, skateboard apa gitu, game-game perang-perang itu. Nah, kalau Roblox itu semuanya punya genrenya, simulator, tycoon, hobby, ya game-game kayak game maling itulah udah. Game GTA 5 itu. Nah, gue tertarik karena game developer ini karena ya sebenarnya gue sama sekali nggak ada skill sebenarnya untuk game development, tapi gue bisa ngarahin dan bikin konsep-konsep yang sederhana, digabung ngambil referensi dari lain. Nah, itu gue tertariknya karena ya dari situ. Ya. Oke, thank you. Kabur deh. Oke, ada lagi mungkin? Gak apa-apa, kita lebih dari satu aja untuk satu pertanyaan. Coba, Bagas mau? Oke, Bagas nih. Ini geser mulu kursinya. Bagas, panggilannya Bagas ya? Iya, Bagas aja. Username Roblox-nya? Username Roblox-nya IMFBugly ya. Jawab aja deh. Nah, pertama karena dulu tuh tahun 2017 ya melihat game Lomber Tycoon 2 tuh. Nah, itu inspirasi pertama deh. Kelihat game tuh kayak bikin game tuh seru kali ya. Nah, pas itu juga gue masih sekitaran SMP ya. Itu gue SMP juga rasanya kalau di dunia nyata terkenal susah nih. Pencoba di Roblox akhirnya gitu. Nah, cobanya gimana nih? Gue selalu cari cara untuk menjadi terkenal gitu di Roblox. Gue mulai nguli ya, gue mulai bikin di Roblox, terus gue share di Twitter, dan gue nge-tag orang terkenal di Roblox juga gitu, jadi supaya dilihat gitu, caper ini. Ya itu awalnya sih gara-gara pengen terkenal doang ya, cuman makin kesini ternyata seru banget, makanya sampai sekarang gue masih ngejalanin itu sih, kurang lebih kayak gitu sih. Ya, thank you Bagas. Ada lagi mungkin yang mau? Kalau nggak ada kita mau ke next question. Tapi kalau ada nggak apa-apa, siapa tahu ada yang kebelet sharing gitu. Gue pengen tahu banget orang harus tahu gitu. Gue kenapa tertarik gitu. Menurut gue kayak gitu. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ya kalau bisa yang maju nanti yang belum ya. Yang kedua, menurut kamu apa tantangan terbesar saat membuat atau mempublikasikan game di Roblox? Yang mau jawab? Tantangan terbesar. Tadi kan Google udah tuh ditanya tantangan terbesar atau yang paling nyeselin gitu sama tugas GFX gitu. Nah kalau untuk game mungkin bisa dibantu jawab sama game developer mungkin. Atau gue tunjuk nih, kalau nggak ada gue tunjuk nih. Boleh, oke. Username-nya apa? Oke, halo, nama saya Feza, username saya Fezu. Menurut saya tantangan terbesar di pembuatan game development itu sebenarnya bukan di proses di game developmentnya, lebih ke arah di bagian publikasinya itu. Karena kan setiap publikasi itu kan kita
belum tentu hasil yang kita udah lakukan itu bakal sukses atau enggak kan. Jadi kita harus usaha lebih lagi untuk mempromosikan game tersebut, dan juga kita belum membahas bagian bugnya juga. Apalagi kalau nanti playernya udah banyak nama, takutnya itu khawatirnya itu tiba-tiba ada bug yang tiba-tiba muncul gitu yang kita nggak temui di tester, dan bisa jadi sebuah game breaking bug gitu, kayak yang bisa ngancurin sebuah bug dari game tersebut. Nah, sama terutama untuk kalau emang ada bug tersebut terjadi, susahnya itu buat nge-fix-nya itu loh, apalagi kalau berhubungan sama data. Nah, pernah beberapa kali kayak kejadian dulu ya nge-release game itu, tapi kayak bagian datanya tuh nggak ke-save gitu. Itu udah pusing banget, apalagi kalau playernya tuh udah mulai banyak kan. Nah, itu paling pusingnya tuh setelah release gamenya. Tapi kalau pas waktu awalnya sih, kalau untuk perkembangan gamenya tersebut, kalau ada temen kayak team members yang lain sih nggak begitu sulit dibandingkan stresnya habis ya release game. Nah, sama dulu juga selain bug sama ya promosi gitu, lebih karena feedback sih. Pernah dulu kejadian pas kerja sama Double Bandit Steel, kita bikin kayak studio baru, masih developer yang sama, tapi kayak kita bikin game RNG namanya, kita ikutin source RNG sih, jadi kayak namanya Blade of Chance. Nah, pas release kita tuh kayak dapat sekitar 50.000 CCU. Jadi pertama release itu 50.000 CCU. CCU itu concurrent user. Jadi pas kita release, saking terus juga jadi saya bilang yang paling sulit gitu ada 3 tadi. Ada yang pertama itu publikasi, terus yang kedua ada bug fixing, sama resolusi. ya itu sama feedback ya, feedback yang gimana itu tuh berarti kendalanya itu ketika dapat feedback itu dan lo akhirnya terdorong untuk buru-buru fix gitu kan ya. Iya. Nah itu mungkin yang maksudnya challenge terbesarnya adalah ketika game lo rusak atau misalkan ada fitur yang kurang gitu, jadinya harus banyak feedback yang kurang bagus gitu, dan dimana di situ kita kayak terdorong untuk perbaiki bug secepat mungkin gitu kan, dan di situ yang pressure-nya di situ gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya mungkin, atau ada lagi mungkin yang mau nambahin dari tadi pertanyaan yang tadi, tantangan tersulit gitu dalam membuat game atau publikasi, mungkin ada? Kalau nggak ada kita lanjut. Udah gede. Nah ini yang ketiga lebih menarik nih. Bagaimana pendapat kalian terhadap sistem Robux atau DevX gitu? Apakah sistem ini sudah mendukung semua kreator besar maupun kecil? Nah ini ada yang mau jelasin mungkin yang pernah DevX sama yang belum pernah gitu mungkin ya. Nanti kita dari 2 perspektif deh. Yang udah pernah DevX, yang udah nggak ada belum ya? Nanti boleh. Gue baru ingat paling rada problematik nih. Yang udah deh, tadi yang belum tuh berarti Nggak pernah DevX. Ardo udah pernah kan? Dia juga udah pernah. Ini jadi tunjuk-tunjukkan. Ya udah, siapa lagi ya? Belum ya? Ya, DevX ini. DevX ini. Lu pernah DevX kan? Ya, tiap bulan emang apa? Ya udah. Jelasin. Apaan? Jelasin aja, maksudnya kayak menurut lo sistem DevX ini gimana sih? Apakah sudah mendukung semua kreator besar maupun kecil? Diri. Bingung gimana jelasinnya? Ya udah nggak, lo menurut lo deh, pendapat lo kayak gimana Tentang DevX. ya DevX? Kayak lo mungkin DevX lo dari kapan ya? Gue tanya deh. DevX dari kapan? 2000 apa ya? November 2014 Desember 2024. November 2024. November itu benar pertama kali. Ya pertama kali itu. Oke. Ya gue nggak nanya nominal, tapi sebelum itu. 2023, sorry. Ya, 2023. dia dari 2023 itu berarti udah setahun lebih. Nah itu sebelum itu lo income lo dari mana? Dari ini komisi. Oke,
Oke, dari komisi berarti bukan Robux ya berarti kan? Robux. Oh, Robux juga. Tapi kenapa emang belum cukup untuk Devex apa gimana tuh? Belum cukup emang. Oh, belum cukup. Oke, Kan minimal berarti 30.000. Nah, oke. Jadi memang apa namanya Devex ini kan berarti harus 30.000 baru lu bisa cair gitu kan? Iya. Dan itu baru terjadi di bulan September 2023 tadi ya, lu bilang. Dan paling kampretnya tuh kalau misalnya ada satu robuk nyempil gitu bekas campur apa gitu, nah lu gak bisa nuker tuh. Nah itu kampret banget tuh. Oke, jadi di Devex ini bagi yang pasti udah pada tahu ya, maksudnya kalau kita Devex tuh harus bersih lah gitu. Iya bersih. Harus bersih-bersih itu dalam arti kata nggak boleh ada, pokoknya yang dari kit yang kita cash out itu atau yang kita Defection itu nggak boleh ada yang dari premium gitu misalkan atau dari hasil jual limited gitu yang gitu-gitu lah, itu nggak boleh gitu. Jadi full harus dari hasil development, dari Game Pass, dari premium PA Iya. dan sebagainya gitu yang memang terkait sama development game. Limited Roblox nggak bisa di Devex ya? Iya benar, nggak bisa. Jadi itu jadi apa? Yang penting selama kalian memang yakin bahwa misalkan kalian Devex 30.000 gitu, 30k, itu kalian harus yakin 30k itu semuanya memang dari hasil development gitu. Kalau misalkan 30k ternyata itu ada yang dari apa ya dari hasil limited atau bahkan beli gitu, beli Robux dari apa jadi marketplace atau gimana, itu susah gitu. Maksudnya kalian bakal lama di prosesnya lama, udah gitu ditolak lagi. Jadi dan Devex ini memang sangat tidak bersahabat. Ini kita tanya Fajar. Gimana ya? Cerita aja masalah Devex lo. Kunci pak. Oh enggak, cerita. Mesti trauma deh. Ya jadi mungkin gue nambahin aja. Jadi untuk Devex ini memang ya tadi ya, jadi karena terlalu banyak ininya, jadi gue yakin memang bukan untuk semua kreator gitu. Jadi emang kreator-kreator yang memang di awal harus hati-hati banget gitu. Kalau yang hati-hati susah ya. Dan itu tadi misalkan kalau keuntungan kalian di bawah 30.000 per bulannya ya kalian nggak bisa Devex setiap bulan gitu. Berarti kalau Abi udah tahu ya. Oke, lanjut aja. Pertanyaan selanjutnya. Nah ini kalau ini lebih general, ini nggak terkait sama development. Mungkin ini lebih ke yang suka belanja nih. Jadi pernah nggak kamu merasa harus beli sesuatu atau Robux supaya lebih diterima atau dianggap keren? Ada yang mau jawab? Andre sih. Atau mau? Jangan Andre deh. Andre udah. Nggak apa? Siapa yang suka belanja Robux atau Game Pass ya Google ya gimana dia tutup aja. Kalau dulu waktu gue bocah sih emang suka beli Robux buat itu ya, buat beli aksesoris bagus biar keren gitu kan. Tapi kalau sekarang bukan buat judi aja. Kalau sekarang sih cenderung kalau gue beli Robux itu bukan untuk pamer ya, cuman emang gue perlu gitu, kayak gue butuh Game Pass, gue butuh beli Game Pass gitu. Itu butuh ya? Ya butuh sih bagi gue. Oke. Nggak maksudnya di mana deh contoh dibeli Kayak- di mana? Kayak gue perlu beli Game Pass New Hall gitu, gue perlu nih. Oke, nggak apa-apa. Itu kalau memang Kebutuhan ya. Tapi itu di Iya. itu memang pleasure aja. Aisyah aja sih, udah pamit aja. Oke, ada lagi mungkin yang spender yang mungkin beda behaviornya atau beda kayak Google gitu, cuman malah ngelihat itu bukan sebagai kebutuhan tapi memang sebagai ya misalnya main-main tapi emang pengen dilihat, masih pengen dilihat keren gitu. Ada nggak? Kalau nggak ada, Andre ada gimana deh? Paling nggak sih gambling. Oh gambling. Astagfirullah. Astagfirullah. Jadi ada juga ya apa? Simulator contohnya. Kalau si Abang Andre gambling simulator gitu, gue gambling beneran dong. Oh, jadi bukti Roblox ya? Gue pernah top up di itu kan, top up Robux untuk main judi, gue main block flip, gue main stake kan. Masih ada itu game. Masih ada. Gacor banget semua gue. Ya udah, oke lanjut deh. Pertanyaan ini udah aneh. Yang tadi maksud. Yang kelima, menurutmu apakah Roblox sudah cukup mendukung kreator kecil untuk bersaing dengan studio besar? Kalau belum, kira-kira apa sih yang bisa diperbaiki?
Ada yang mau jawab mungkin? Yang mungkin dulunya studio indie gitu atau dia developer indie, terus habis itu kerja di studio besar gitu. Ada nggak? Jadi bisa dua perspektif. Ada mungkin ya. Oh ada lagi ini masih bingung siapa nih yang mau jawab? Ya, kita lihat dulu. Kreator kecil siapa nih? Itu yang mau jawab? Ada insight nggak? Ada insight siapa nih? Studio kecil, menurut Roblox ini udah cukup nggak sih mendukung kreator kecil gitu untuk bersaing dengan studio besar gitu? Dan kalau belum, kira-kira ada nggak sih yang bisa diperbaiki gitu? Ada. Real nggak ada nih. Pada habis ya. Pada ini. Udah ingin CS2. Apa? Bosku. Kenapa? Udah ingin CS2 kan kayak gitu. Ya, jadi ini sebenarnya lebih ke studio besar tuh yang di Roblox juga gitu maksudnya. Oh, berarti bosku. Jadi kayak misalkan nih contoh, Bukan ya? Begini. ya mungkin itu bisa. Jadi kayak kalau menurut gue nih, jadi sebenarnya Roblox itu gamenya ya, maksudnya untuk suatu game untuk menjadi populer itu menurut gue memang bahkan developer yang kecil aja tuh masih bisa dapat opportunity yang sama gitu sebenarnya. Kayak algoritma Roblox tuh sebenarnya masih bagus lah gitu, kayak sebenarnya mirip-mirip YouTube juga gitu. Jadi nggak selamanya atau nggak selalu developer gede yang memang studio besar gitu memang duitnya banyak untuk promosi itu bisa masih bisa nyaingin maksudnya developer kecil itu masih bisa nyaingin yang memang studio besar yang memang invest untuk promosi gitu. Jadi mereka masih bisa nyaingin karena toh juga sebenarnya ada kasus-kasus gitu termasuk di studio The Game gitu di tempat gue kerja itu promosi udah besar-besaran gitu, misalkan promotion yang sponsor ads itu. Sponsor ads kan lumayan ya. Sekarang juga kalau nggak salah udah nggak pakai Robux lagi, yang pakai kredit gitu. Jadi benar duit asli dan itu masih bisa belum mungkin di awal gitu atau impression pertama gitu mungkin gede gitu. Karena makan langsung muncul tuh di sponsor ads kan, kayak orang penasaran gitu. Tapi kalau memang ternyata gamenya nggak seru, gamenya kurang menarik gitu ya, nanti bakal lama turun sendiri gitu. Beda sama misalkan game yang mungkin gue ambil contoh Indovoice deh. Indovoice itu nggak pernah iklan. Jadi selalu tapi sampai sekarang ya alhamdulillah banyak gitu visitnya tanpa kita iklan sama sekali gitu. Dia mungkin diiklanin tapi sama orang lain gitu ya. Memang kita nggak nyuruh juga gitu dan ya kita berterima kasih sama mereka karena mereka yang bikin game bisa dibilang sebenarnya game Indovoice juga kecil gitu, dikerjain sama cuman beberapa orang aja dan itu bisa populer. Sama kayak gamenya Abdi juga nih. Game Abdi kan lu sendiri kan? Ya game sendiri itu masih bisa bersaing sama yang mungkin ya dari studio besar gitu, memang timnya bisa puluhan gitu, bahkan mungkin ada yang ratusan gitu, gue nggak tahu ya. Cuman ya game-game kecil tuh masih bisa dapat kesempatan gitu untuk bersaing dengan studio besar gitu. Tapi mungkin dari segi income, sebenarnya kalau udah rame gitu itu pasti gede lah. Tapi kalau untuk yang mulai itu memang akan lebih susah ya untuk developer kecil gitu. Tapi it's not impossible gitu menurut gue. Oke, kita lanjut aja. Nah kalau ini mungkin juga ini harusnya gampang sih buat developer di sini. Gimana caranya kamu menentukan harga untuk item atau game pass dari game yang kamu buat? Kayak tantangannya apa sih? Ada yang menjawab mungkin dari Dandi sini. Mana Dandi? Jadi benar. Dandi. Berat. Nggak ada, kalau nggak ada bisa diwakilin sama Eki mungkin ya. Di Indo Connect bisa cerita nggak? Di Indo Connect cara nentuin harga item. Atau lo aja nggak ada bagus deh. Biasanya nentuin harga itu tuh kita selalu melakukan rapat ya sebelum merilis game pass baru. Rapat di dalam rapat itu kita membahas aspek apa aja yang ada di dalam game pass tersebut. Kalau udah ketahuan aspeknya kira-kira worth it atau enggak untuk dijual, baru kita tentuin harganya. Jadi kalau misalkan di Oras itu ada game pass namanya Sumatera Pack, itu isinya skin lokomotif ya. Skin lokomotif itu ya ada perbedaan di aspek suara klaksonnya sama beda warna lokomotif ya lah ya. Nah itu isinya ada 5, itu kita nentuin
Nah di situ tuh kita akan bidding dari masing-masing member Indokonek tuh saranin ini dijual berapa gitu. Nanti kalau misalkan ternyata hasil dari bidding itu misalkan di antara 180 dan 200, kita pilih di tengah-tengah, jadi pilih 190 gitu sih. Iya. Oke, Ringki ada lagi yang mau sharing? Mungkin game itu mungkin kita tanya ini nih. Jangan lagi. Tanya Davin deh, Davin. Gimana kalau menurut lu selama ini lu nentuin harga item tuh tantangan terbesarnya apa sih? Paling tantangannya itu kalau banyak orang yang bilang item itu terlalu mahal gitu biasanya. Orang itu banget tuh. Karena kan game kita tuh rata-rata kan game Indo gitu, jadi kalau jam-jam Indo tuh biasanya rame kan berarti Indo semua tuh. Nah biasanya harga item itu ya kayak kalau boleh-boleh gitu biasanya kan nggak ada yang komplain gitu. Kalau Indo biasanya banyak yang bilang mahal gitu sih. Tapi lu nyalain ini nggak apa yang apa dynamic pricing gitu? Kayak apa gitu. Dynamic pricing tuh yang harganya bisa beda-beda gitu tiap orang. Enggak sih, paling dibedainnya itu tergantung rarity sama itemnya gitu. Kalau pakai langkah berarti emang apa ya itu dari lu nya sendiri gitu. Tapi lu itu pernah lu yang dari jadi ada beberapa game sekarang yang pakai dynamic pricing. Dynamic pricing tuh biasanya mereka melihat spending atau behavior dari playernya gitu, kayak dia sering spending atau enggak. Nah kalau misalkan dia sering, nanti harganya beda gitu sama yang kurang spending. Gue lupa lebih mahal atau lebih murah, tapi memang beda gitu. Itu kalau nggak salah semakin lu sering spending akan semakin mahal gitu. Jadi maximize profit tuh. Dan waktu itu Andre pernah ngeluh juga kayak ini kok apa game pass di gua segini, tapi di lu kok nggak segitu gitu. Jadi apa namanya ya mungkin di situ kalau misalkan ada yang apa namanya ya di situ sebenarnya dari pricing dalam satu sisi bisa menaikkan apa namanya income gitu, tapi mungkin juga bisa bikin reputasi developer itu sedikit nurun gitu. Karena kan prakteknya sekarang ada yang nggak adil lah gitu, ada yang banyak bilang gitu. Oke lanjut ini ini mungkin bisa dibantu jawab juga. Pernah nggak kamu merasa ada aturan yang nggak tertulis di Roblox dan itu mempengaruhi cara kamu membuat game? Ada nggak? Kayak maksudnya kalian sadar nggak maksudnya kayak di Roblox nih ada suatu ya aturan yang harus diikuti, tapi memang nggak ada di TOS gitu atau nggak ada di community standard, di mana itu jadinya berpengaruh terhadap apa? Berpengaruh terhadap membuat game gitu. Developing game. Apa? Moderator Roblox. Moderator Roblox. Jadi apa? Itu kan ya jatuhnya tetap aturan yang tertulis ya. Iya. Kayak gimana nih? Pengalaman lu gimana? Gua pernah tuh nge-upload gambar skateboard ya. Nah itu gua kena award sama Roblox, gua nggak tahu kenapa gitu. Kadang musik juga gitu, tapi musik itu lebih banyak kena award karena nama sih. Oke, namanya apa emang? Apa ya? Pokoknya hal-hal yang inappropriate. Ya tapi nama yang gak terlalu inappropriate juga masih kena sih ya orang. Jadi problemnya lebih ke mungkin aturan Robloxnya yang kurang jelas gitu ya. Maksudnya moderator Roblox-nya lah. ya jadi kayak misalkan sebenarnya di Roblox sudah ada nih aturan misalkan inappropriate item gitu. Tapi kita nggak tahu ya, maksudnya inappropriate dari mananya gitu. Misalkan kita kan nggak mungkin beda ya, misalnya culture di sono yang dianggap inappropriate sama yang di Indo gitu. Itu mungkin ada perbedaan gitu. Dan di situ Roblox ya kadang gagal gitu membedakannya gitu. Jadi kalau apa ya apalagi mungkin juga karena bahasa Indonesia juga gitu, dimana mungkin kita pakai bahasa Indonesia yang kurang baku gitu. Kalau yang baku sih gue yakin Roblox juga udah tahu gitu, tapi kalau yang nggak baku bisa aja dianggap inappropriate gitu. Misalkan ternyata di bahasa lainnya gitu, di mungkin bahasa Inggris atau bahasa yang kayak yang masih banyak yang dipakai sama orang Roblox tuh mungkin Spanyol gitu. Ternyata itu bahasa kasar gitu misalkan, itu nggak akan dilolosin, itu akan kena problem gitu, kan apa itemnya nggak akan lolos gitu. Nah itu mungkin ya apa contohnya ada lagi? Itu kalau yang aturan nggak tertulis kayak apa ya? Kayak untuk kayak agama sama itu yang berkaitan dengan agama sama branding gue. Iya itu tuh gimana? Branding tuh lebih kayak gimana maksudnya? Kayak kalau misalkan banyak, gue kan bikin game model simulator tuh, gue harus ngepalsuin brand-brand. Tapi lu pernah nyoba yang brand asli? Belum. Oh, maksudnya lu kenapa? Maksudnya lu mikir kenapa kalau branding tuh nggak bisa? Tapi kayaknya kalau nggak
nggak boleh ya kalau pakai nama Yamaha, Honda? Sebenarnya gini sih, dari Roblox tuh nggak larang ya, jadi mungkin bisa dibilang atau nggak tertulis juga. Ini lebih umum sih, jadi kayak memang etikanya gitu ketika kita membuat ya terutama game ya gitu, game dimanapun yang harus di Roblox itu memang nggak bisa sembarang kita masukin logo atau brand orang gitu, maksudnya brand yang memang kita nggak izin dan kita juga nggak dapat apa sih maksudnya mereka bukan yang hire kita gitu kan. Kalau sekarang di Roblox apalagi itu udah banyak ya kasus dimana bukan kasus ya banyak project dimana itu memang melibatin brand beneran gitu, maksudnya memang mereka yang minta atau ada studio yang pitching ke mereka terus mereka mau gitu bikin gamenya. Jadi memang sebenarnya banyak gitu, cuman mungkin kenapa mungkin sekarang ini udah rada dikurangin gitu karena memang brand-brand ini juga jadi aware gitu. Mungkin dulu kalau zaman dulu ya maksudnya di Roblox mungkin 10 tahun yang lalu itu masih banyak tuh yang kayak gitu, maksudnya yang naruh-naruh brand gitu. Tapi kalau sekarang mungkin kita lihat fenomenanya brand itu berkurang gitu, maksudnya rata-rata tadi dibasetin gitu kan, termasuk kayak CDID mungkin di game lu juga. Itu kenapa? Karena brand itu udah makin aware gitu. Jadi kalau di situ mereka ngeliat gue bisa nih sebenarnya dapat profit dari Roblox gitu. Tapi ya orang-orang atau developer ini mereka naruh logo kitanya nggak dapat apa-apa gitu. Jadi kayak mereka memang masukin brand itu, mungkin ada juga yang berharap mereka bisa dapat profit dengan membuat game di Roblox gitu. Nah kalau misalkan mereka nggak ada perjanjian dengan developer yang masukin logo itu ya otomatis mereka nggak dapat apa-apa dong. Mungkin ada yang mikir, gue dapat brand awareness gratis gitu tanpa harus bayar dev. Ada yang mikir gitu. Tapi ada juga brand yang mikir, harusnya gue bisa dapat untung juga dari game ini gitu. Nah kalau bagi yang mereka ngerasa mereka nggak dapat untung, mereka bisa nge-take down game tersebut gitu. Dan banyak kasusnya waktu itu gue udah pernah bahas juga di beberapa tahun yang lalu gitu, ada presentasi tentang itu. Dan ya itu jadi emang ada beberapa grup atau studio atau mungkin bahkan grup-grup Eropa itu tau gak sih, grup Eropa yang kayak airline gitu, maskapai penerbangan gitu. Mereka biasanya pakai logo asli, pakai brand maskapai yang ada di dunia nyata gitu. Dan ada beberapa yang kena take down gara-gara itu karena mereka ngerasa ya gue bisa bikin sendiri atau bisa nge-hire dev yang memang gue juga dapat profit sharing dari situ gitu dibandingkan gue ngebiarin lu karena pasti kan mereka nggak mau ada dua gitu. Mereka udah punya plan untuk bikin project di Roblox tapi ternyata ada juga yang udah buat gitu. Nah itu pasti mereka mau take down gitu sih. Itu memang banyak kasus yang seperti itu. Oke, ada lagi? Oke, boleh. Ini sebenarnya gue yang kayak sendiri sih. Ini nggak tertulis sama sekali di POC-nya Roblox, tapi ini mempengaruhi semua developer di dunia. Free model. Namanya free model ya, free. Dan lu artinya boleh pakai secara gratis. Tapi itu ada di Roblox, ada norma di mana kita jangan pernah pakai free model. Maksudnya boleh, cuman kayak orang tuh ketika di dalam game lu itu ada free model, itu jelasnya kayak najis nih free model gitu, game mau kondo gitu. Jadi kayak kalau misalkan lu bayangin udah per awal itu mula gitu, lu belum bisa nge-build, belum bisa nge-script. Terus ya udah, mau kan cara paling gampang kan free model gitu. Terus ketika orang yang udah lama nge-develop main itu game melihat ada free model, terus akhirnya kayak langsung free model nih kurang gitu, jelek gamenya gitu. Akhirnya ya itu sesuatu hal yang merubah cara developer sekarang sih yang gue lihat dalam mendevelop game tuh. Semua orang sekarang menghindarin free model, padahal sebenarnya free model tuh sangat berguna gitu kalau menurut gue ya. Kalau misalkan lu mau belajar, mau bikin game, ya kenapa nggak dipakai? Itu sih kalau dari gue. Ya, ini gue nambahin juga ya soal free model ini. Jadi benar kata Nadib, kayak sebenarnya ya free model sah-sah aja gitu dipakai kan sebenarnya. Cuman memang karena muncul stigma di antara komunitas dev ya, terutama ya di luar negeri ya mungkin mulai dari sana, terus ya otomatis ngerembet ke itu juga gitu, dimana pakai free model tuh hina gitu. Tapi sebenarnya kalau gue ngelihatnya memang ya itu tergantung maksudnya emang tergantung requirement gitu, maksudnya karena ada beberapa orang yang memang ngerasa kalau lu pakai misalnya lu di hire gitu untuk jadi developer game, tapi lu malah pakai free model gitu, ibaratnya kan dia nge-hire lu tuh untuk lu bikin sendiri gitu. Kadang kalau misalnya lu jadi pakai free model ya mereka kecewa gitu kan. Itu mungkin awalannya dari situ. Dan selain dari free model sendiri gitu, maksudnya sistem free model itu sendiri, tapi banyak karena itu mudah gitu kan. Maksudnya lu ibaratnya
ngupload free model tuh ya udah tinggal upload aja gitu kan. Mungkin sekarang udah ada moderasinya, cuman yang poin gue adalah kalau misalkan lu asal-asal masukin free model bisa aja ada virus gitu. Dan itu yang biasanya jadi kendala. Walaupun sekarang menurut gue udah nggak terlalu problem ya, karena biasanya ada detectionnya sih sekarang seingat gue Roblox. Jadi kalau memang ada yang script harmful gitu yang bentuknya ada virusnya, itu biasanya susah untuk lolos juga gitu, untuk bisa jadi free model udah susah lah gitu. Karena tapi dulu itu jadi problem gitu, dan itu yang memunculkan stigma yang gak bagus gitu terhadap free model, karena akhirnya juga developer pada takut gitu pakai free model karena bisa aja ada virus gitu. Soalnya gua juga pernah dulu jadi gue juga setelah itu kapok gitu, karena gua waktu itu gua masukin pokoknya ada zombie zaman dulu ya, waktu gua masih SD gitu, iseng-iseng bikin game tapi pakai free model semua gitu. Masukin, nah ternyata itu bikin PC gua kalau misalkan dia terlalu overload dia mati. Dan itu setelah gua cek ada yang ada thread di Roblox, itu bentuknya masih forum ya, belum ada di forum. Itu ada yang ngasih tahu bahwa lu kalau misalkan pakai model ini akan masuk virus gitu di komputer lu, dan waktu itu model itu yang gua masukin gitu. Jadi kayak wah ini beneran nih kena virus gitu. Itu sih mungkin kenapa ya, ini juga salah satu aturan yang tidak tertulis gitu. Oke, lanjut. Ini masih ada 3 pertanyaan lagi. Dalam pengalaman kalian, apakah komunitas Roblox itu mendukung kreativitas atau ada tekanan untuk ngikutin tren tertentu? Nah ini ada yang mau jawab. Kayak di Roblox tuh kalian bebas gak sih berkreativitas, atau kalian memang masih harus mengikuti tren gitu untuk bisa jadi ya misalkan biar yang main game kalian banyak gitu. Ada yang mau sharing? Kayak boleh. Tadi apa saya? Jadi ada nggak sih mana sih tadi? Apakah Roblox itu mendukung kreativitas? Maksudnya terserah misalnya kalian mau buat apa aja bisa gitu, atau memang harus tertekan untuk ngikutin tren? Sebenarnya dua-duanya ya. Roblox kalau misalkan tergantung kreativitas kita ya kayak banyak banget game-game yang memang bukan dari tren atau memang nggak ada dari original luarnya, nggak banyak itu, tapi dibuat kreativitas sendiri di Roblox ada. Tapi kalau misalkan gue lihat kayak tren kemarin tuh Squid Game, lo lihat tuh berapa trending game isinya Squid Game, bahkan dia buat game juga kan, Dead Game kan. Jadi bener-bener bukan jadi opsi tapi jadi malah jadi opsi gitu. Lu pengen buat kreativitas lu sendiri atau ngikutin tren yang ada, dan ternyata works gitu dua-duanya bisa oke gitu. Menurut gue sih gitu. Ya, jadi itu yang memang gue lihat juga di Roblox, jadi bebas aja karena kan ya sekali lagi development di Roblox tuh nggak ada paksaan gitu, maksudnya nggak ada pressure sebenarnya. Kalau memang lu mau ya bebas-bebas aja gitu. Misalnya lu bikin game di Roblox juga nggak bayar gitu kan, maksudnya bukannya lu tiap bulan bayar terus jadi kalau misalkan lu nggak bayar atau lu nggak bikin game dalam waktu tertentu rugi gitu, enggak kan. Di Roblox mah lu bikin game bisa kapan aja gitu kalau memang mau ini, dan itu yang itu yang bikin ya lu sebenarnya kreativitas bebas gitu. Kalau memang lu pengen ikutin tren ya itu plusnya adalah lu bisa dapat player lebih cepat gitu. Bukan berarti kalau lu ngikutin kreativitas sendiri jadi nggak ramai, tapi bisa ramai, tapi memang ya by chance gitu. Memang nggak harus nunggu waktu lama, harus ya kerjanya lebih keras lah gitu dibandingin ngikutin tren. Kalau ngikutin tren kan ibaratnya orang udah tahu, udah ya bahkan searching for it gitu. Maksudnya kayak di Roblox, misalkan ada yang trending, di Roblox ada nggak sih? Di Roblox ada sih kayak gitu. Itu yang bikin itu yang bikin kelihatannya memang yang kelihatannya kayak developer Robloxnya harus ngikutin tren banget gitu, padahal nggak juga gitu. Itu sih. Oke, pertanyaan yang ke-9, menurut kalian seberapa besar pengaruh Roblox terhadap kebiasaan belanja atau kreativitas kamu di dunia nyata? Jadi kayak misalnya kan sebagai developer kayak ada nggak sih pengaruh yang Roblox kasih gitu ke kalian dan itu mengubah kebiasaan kalian di dunia nyata atau kreativitas ini berarti ya misalkan kalian ada project di real life gitu, entah buat apa, dan ini ngaruh nggak sih ke kalian gitu selama kalian nge-dev di Roblox? Ada yang mau jawab? Ada nggak mungkin yang oke, Bezu? Sebenarnya sih berdasarkan pengalaman saya sih emang udah nge-change my life banget gitu kan. Kayak awalnya tuh aku watching player Roblox itu yang main Roblox tiap minggu.
kayak nge-grind terus. Tapi kan aku nyoba kayak ada penasaran buat ya nyoba di Roblox gitu kan, kayak game Roblox. Nah setelah aku bergabung sama kayak komunitas game Roblox developer gitu, aku merasa kayak aku tuh sebenarnya potensinya tuh emang besar banget. Jadi aku lebih nge-push diri sendiri untuk kayak mencoba berbagai skill yang baru, dan juga kayak itu benar-benar change my life banget karena ya, dan aku lebih enjoy bikin game daripada main videonya gitu. Dan juga yang membantu banget aku untuk berkembang lagi kayak di dunia multimedia lain, kayak misalnya bikin logo segala macam gitu, terus kayak memahami prinsip dasar alur teori juga yang awalnya aku sebenarnya nggak tertarik, aku jadi tertarik. Habis itu kayak overall membantu aku juga di sekolah juga, karena aku bisa nunjukin kayak kemampuan aku di tugas sekolah aku juga, kayak bikin PPT atau nggak kayak bikin website juga yang bisa membantu aku untuk bikin tugasnya gitu. Dan juga Roblox juga, karena dari Roblox aku belajar banyak skill, aku bisa explore lebih banyak lagi, bukan di Roblox juga. Kayak kalau misalnya aku mau mulai di misalnya content creator, atau nggak kayak mau mulai menjadi kayak di engine lain buat yang lebih masuk ke apa brand game developer yang di luar Roblox, itu juga sangat membantu aku, karena dari pengalaman Roblox aku udah memberikan banyak kayak pelajaran gitu, dan juga koneksi aku misalnya. Bentar, ada lagi mungkin yang mau sharing pengaruh Roblox terhadap dunia nyata kalian gitu? Ada? Oke, Andre, gimana deh? Mau bahas biliar nih? Ya, apa-apa. Oh, enggak. Ini berawal dari bukan dari game developer, Apa? 3D model Oke, nggak apa-apa. yang sebelum lanjut ke ini, bahwa awalnya iseng bikin model, tahu-tahu malah nih, dan itu udah change my life banget gitu. Sampai beli deh biliar. Tahu aja lu. Biliar. Ya pokoknya memang ya mungkin Andre gue cerita ya maksudnya tentang biliar itu ya. Jadi Andre ini memang dia kan income awalnya gitu dapatnya dari YouTube ya, pertama dari YouTube, terus jual EDC kan, 3D modeling itu tadi. Jadi dari situ dia nggak apa namanya, ya udah dapat duit kan gitu dari situ, tapi dia putar lagi gitu di bisnis real life. Dan bisnis real life itu memang dia buka biliar ya, keluarganya Andre memutuskan untuk buka biliar. Berapa deh biliarnya? 18 meja ya berarti, banyak tuh. Berapa lantai? Dua? Berapa lantai? 2 lantai, keren. Rukun ya. Jadi menarik banget gitu. Jadi di mana? Semua berawal dari Roblox. Nah ya benar, itu semua berawal dari Roblox. Kinilik juga sama tadi kan, punya mobil gitu. Ya begitu, jadi sebenarnya memang di apa ya, Roblox ini atau sebenarnya ngedevelop di Roblox ini memang udah jadi tahap yang bisa life changing gitu menurut gue. Memang kalau apa udah menekuni itu gitu, ya sama, jadi bisa jadi you make a living from that gitu. Jadi bukan sekedar apa, nggak cuman jadi hobi aja gitu, tapi itu bisa jadi mata pencarian utama gitu sih menurut gue. Gitu. Nah ini terakhir, ini langsung teriak aja ya, maksudnya langsung kasih tahu aja gitu. Yang pertanyaan ke-10, kalau ada hal yang bisa kamu ubah di Roblox untuk membuatnya lebih adil, apa yang kamu ubah? Apa? Biar Roblox bisa lebih adil dan lebih bahan normal. Yang pertama ini dulu kan Roblox waktu zaman tahun 2014 sampai 2017 kan ya, ada yang namanya genre. Genre itu kan tertulis ya di depan, jadi kita bisa milih mau main game horror, main game racing dan lain-lain. Sedangkan di Roblox ini udah nggak ada, udah hilang. Bahkan malah Roblox sendiri yang nilai kan kadang gitu, yang nilai apakah ini game tipe horror atau apa gitu. Cuma sekarang tuh jadi kesannya kayak kita harus ngiklan game gitu buat dapetin exposure itu. Kalau dulu ya orang kan bisa milih mau main game horror ya, ketemu horror gitu. Jadi kita nggak perlu nyewa iklan untuk ngiklanin game horror kita gitu. Jadi yang gue pengen ubah tuh
balikin genre itu sih. Walaupun sekarang udah ada, tapi tadi lo bilang ya apa genre ini jadinya dipilihin gitu kan. Oke. Kalau sekarang nih tergantung ada device sama lokasi. Nah iya. Discover. Discover itu kan jadi emang kalau dulu kan kayak gue juga ingat sih waktu dulu kan genre gitu. Kayak kita bisa langsung milih kayak ada filternya gitu. Kalau sekarang nih nggak ada, kadang ya maksudnya kalaupun ada genrenya kita harus milih, harus scroll gitu kan. Ibaratnya di Discover tuh ya udah kita cuma bisa lihat kayak apa tab-tabnya gitu kan. Nah itu mungkin emang problem di depan Roblox dan itu banyak banget yang lalu. Memang Roblox ini memang juga rencananya katanya mau ada sistem yang seperti itu, gitu. Maksudnya balikin sistem yang bisa difilter kayak gitu. Tapi gue nggak tahu implementasinya apakah nanti tetap harus bayar untuk dapat situ, untuk muncul di situ atau enggak. Tapi memang ini apa yang tadi ya filter tadi kan untuk membantu pemain gitu kan. Maksudnya lebih ke situ sih kalau nanti ujung-ujungnya apa harus tetap bayar gitu. Itu berarti minusnya untuk di developernya masih ada minus gitu. Tapi kalau di pemain ya harusnya kalau udah kayak gitu kan lebih mudah. Gitu. Ada lagi mungkin yang mau ini ngasih saran ke Roblox. Pajak Robux. Pajak Robux hilangin, sejahtera developer. Roblox yang enggak ada. Tutup server. Cuma nanti tuh kalau 100% tapi harus bayar servernya gimana tuh? Itu sih jadi ya memang kalau yang apa ya jenis pajak gitu-gitu memang ya susah ya untuk turun gitu. Atau apalagi misalkan rate FX naik gitu itu juga susah tuh. Tapi memang ya pasti ada saatnya gitu karena kan yang namanya dolar apa ya namanya uang mata uang gitu kan masih bisa ada inflasi gitu. Jadi kalau misalkan rate sama terus gitu kan juga nggak masuk akal gitu menurut gue. Pasti akan adjust ya nanti suatu saat nanti pasti akan di-adjust juga gitu sih. Oke, sebenarnya itu aja sih pertanyaannya dari Mbak Irma. Mungkin harapannya ya ini bisa. Jadi memang yang Mbak Irma pengen ini dari pertanyaan-pertanyaan ini sih harapannya memang ini jadi apa ya ibaratnya kalau pesan developer yang bisa disampaikan di ya, disertasinya gitu di output dari disertasinya jadi memang apa ya memang apa Mbak Irma ini peduli banget gitu sama Roblox dan itu harus patut kita apresiasi tangan untuk Mbak Irma. Oke, juga